Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim, para kiai, para ulama yang sangat saya hormati dan saya taati, wabil khusus dumateng Kiai Imam ingkang sangat kawula hormati lan kawula taati, serta para kiai dan asatid yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sangat saya hormati dan saya taati. Kepada seluruh jamaah atau kader Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini, yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di sini, bermuajah di sini dalam rangka, kalau melihat judulnya ini di undangan niku temu kangen Kiai. Nggih, leres nggih. Temu kangen kader Nahdlatul Ulama. Berarti ini kadernya sudah pisah beberapa tahun, berarti sudah lama ndak pernah ketemu gitu nggih. Akhirnya sehari udah rasanya setahun ya? Sudah lama tidak ketemu, yang akhirnya pada malam hari ini bisa ketemu, bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah kita bisa bermuajah di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi sehat kali Allah. Mboten wonten istilah apa ya, COVID atau apa itu sudah lewat semua, Bud. Insya Allah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai setara jamaah yang dirahmati oleh Allah. Berbicara masalah sejarah tentang penciptaan lambang Nahdlatul Ulama, itu tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya Nahdlatul Ulama, karena itu satu paket. Jadi mulai berdirinya sampai diciptakan lambang Nahdlatul Ulama itu satu paket. Tapi karena pertemuan malam ini judulnya adalah tentang penciptaan lambang, jadi saya tak cerita tentang penciptaan lambangnya mawon. Karena kalau itu diceritakan mulai awal berdirinya Nahdlatul Ulama, insya Allah ini saya mulai jam 9. Kalau itu diceritakan mulai awal, wal awalu wal akhiru, 2:30 nanti belum selesai. Kira-kira jenengan siap apa ndak? Sampean siap, saya yang ndak siap. Saya harus pulang ke Surabaya soalnya. Ini tadi nyampe di sini sudah alhamdulillah ini. Karena Surabaya tadi itu hujan luar biasa. Dan per telepon ini tadi katanya Surabaya banjir semua. Nggak tahu nanti bisa pulang apa nggak tahu ini. Semua jalan banjir di Surabaya. Ngapunten Kiai, berangkat ke sini tadi luar biasa hujannya. Surabaya sampai nyebrang Suramadu. Luar biasa hujannya. Baru kali ini Surabaya diguyur hujan kayak begitu.
Alhamdulillah bisa sampai di sini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang penciptaan lambang Nahdlatul Ulama, sejarah tentang riwayat sejarah Nahdlatul Ulama itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau penjenengan ingin belajar yang tersurat, ya sudah, sampai baca buku aja, cukup itu, sudah baca buku. Tapi sejarah yang tersirat itu lebih banyak daripada yang tersurat. Lah kalau panjenengan ingin belajar atau ingin mengetahui sejarah yang tersirat di Nahdlatul Ulama, itu ada syaratnya. Ngapunten, bukan masalah apa-apa ini. Karena begini, seluruh riwayat sejarah tentang berdirinya Nahdlatul Ulama itu semuanya benar. Karena kalau kita berbicara tentang masyayikh Nahdlatul Ulama itu banyak, hampir seluruh masyayikh membawa riwayat masing-masing. Itu semuanya benar dan tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu diperdebatkan atau dicari siapa yang paling benar. Enggak, semuanya benar, terutama sejarah yang tersirat. Lah syaratnya yaitu selama yang menceritakan ini sanad nasabnya jelas, itu sejarahnya benar. Jadi kalau panjenengan ingin tahu tentang riwayat berdirinya Nahdlatul Ulama, itu panjenengan cari yang sanad nasabnya jelas. Kalau enggak gitu kena makelar sampean nanti. Lho, sejarah NU itu juga dimaklari untuk kepentingan ya macam-macam lah, wala ali wasahbiya jema'ina lah. Jadi kalau sejarah NU yang tersirat itu panjenengan cari sanad nasabnya yang jelas. Selama yang menceritakan itu sanad nasabnya jelas, itu betul. Khusus tentang sejarah penciptaan lambang Nahdlatul Ulama, yang paling benar itu riwayat dari Kyai Ridwan. Karena beliau yang menciptakan lambang. Yang paling benar itu adalah riwayat dari Kyai Ridwan. Bukan saya ngeklaim loh ya, bukan saya ngeklaim, karena banyak. Kalau saya lihat di buku-buku itu banyak yang dan tidak sesuai dengan apa yang ketika saat itu dilaksanakan oleh Kyai Ridwan. Jadi setelah muktamar kedua, setelah muktamar pertama Nahdlatul Ulama itu tahun 1926, itu muktamar pertama Nahdlatul Ulama di Hotel Muslim Jalan Peneleh, sekarang menjadi Hotel Bali. Dulu muktamarnya itu setengah tahunan Kiai. Awal periode Nahdlatul Ulama itu muktamarnya setengah tahunan, setengah tahun sekali muktamar. Umpama sekarang dipakai kayak begitu enak Kiai, ngelencer tok isine remuk dan sudah ludes. Dari setengah tahun menjadi 2 tahunan, dari 2 tahunan menjadi 3 tahunan, dari 3 tahunan menjadi 5 tahunan sampai sekarang. Jadi muktamar pertama Nahdlatul Ulama tahun 26 itu cuman memutuskan atau gedok tentang jam'iyah, berdirinya jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau muktamar Lampung kemarin jam'iyah niku sampun diganti ya, diganti Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Begitu. Ya, seluruhnya. Jadi Perkumpulan Nahdlatul Ulama, karena disesuaikan dengan undang-undang negara. Nggih mboten napa-napa, masih perkumpulan wala polkompol wala kompoi wala apalah. Pokoknya ya sudah jam'iyah Nahdlatul Ulama ini aja lah. Jadi itu
Ketika muktamar pertama itu cuman memutuskan tentang berdirinya Nahdlatul Ulama. Menjelang muktamar kedua setengah tahun berikutnya, tahun 1927, itu Kiai Ridwan, Kiai Wahab, Kiai Mas Alwi dipanggil oleh Kiai Hasim, oleh Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari menjelang muktamar kedua, sekitar kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan menjelang muktamar, beliau bertiga dipanggil oleh Kiai Hasim. Kiai Hasim meminta dibuatkan simbol. Jadi yang meminta dibuatkan simbol itu Kiai Hasim. Kalau di buku-buku ada kan Kiai Wahab yang meminta Kiai Ridwan untuk membuat simbol Nahdlatul. Bukan. Yang meminta itu adalah Kiai Hasim. Langsung Mbah Hasim yang meminta dibuatkan simbol. Beliau bertiga dipanggil. Gawiyo simbol. Bikinlah simbol. Iki muktamar wis arep sing kepindo. Ini muktamar sudah akan yang kedua. Sedangkan kita Nahdlatul Ulama ini masih belum punya simbol. Kalau ada orang tanya simbolnya apa, itu kita kan tidak bisa jawab. Gayo simbol. Piye Wahab, sanggup kowe? Bagaimana Wahab? Sanggup kamu bikin simbol? Mbah Wahab langsung angkat tangan. Ngapunten Kiai. Kalau urusan gambar menggambar, urusan bikin simbol, kula mboten sanggup. Saya tidak sanggup. Karena itu bukan bidang saya. Duko Kiai Mas Alwi. Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz itu kan yang memberi nama Nahdlatul, mengusulkan nama Nahdlatul Ulama yang diterima oleh Mbah Hasim. Karena sebelum mengusulkan nama Nahdlatul Ulama itu ada beberapa kiai yang mengusulkan beberapa nama, yang itu menjadi perdebatan tersendiri ketika berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan berdirinya Nahdlatul Ulama itu di dalamnya Kiai Ridwan. Jadi Kiai Ridwan itu bukan cuma sekedar pencipta lambang, tapi rumahnya juga ditempati sebagai tempat berdirinya Nahdlatul Ulama, di mana para kiai-kiai yang disyaratkan oleh Mbah Hasim untuk diundang, kiai-kiai se-Indonesia itu ngumpul di rumahnya Kiai Ridwan. Lah itu terjadi perdebatan tersendiri. Pertama Kiai Maksum Lasem itu mengusulkan nama Jam'iyah Ulama, yang Mbah Hasim setengahnya sampun setuju itu. Ya wis organisasi ini ulama, ya namanya ya Jam'iyah Ulama saja. Terjadi perdebatan lagi sampai akhirnya Kiai Hamid Sedayu mengusulkan Nuhudul Ulama, mengusulkan nama Nuhudul Ulama, akan bangkit para ulama. Terjadi perdebatan lagi sampai akhirnya Kiai Mas Alwi memberanikan diri mengusulkan nama Nahdlatul Ulama, yang langsung dijawab oleh Mbah Hasim pada saat itu. Dasarmu opo Alwi? Dasarmu apa mengusulkan nama Nahdlatul Ulama? Jam'iyah ini dengan nama Nahdlatul Ulama. Jawaban Kiai Mas Alwi sangat logika, luar biasa, menunjukkan bahwa beliau memang bukan orang sembarangan. Ngapunten para kiai, panjenengan hadir di sini semua ini bukan nuhud, bukan akan. Kalau nama itu nuhud, panjenengan tidak hadir di sini, panjenengan masih di rumah masing-masing. Tapi panjenengan ini sudah hadir di sini semua. Ini sudah bangkit para ulama ini. Bukan akan, bukan nuhud, tapi ini sudah nahdo. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita ditanya oleh anak cucu kita besok, ketika nama itu resmi diketok sebagai nuhudul ulama, terus anak cucu kita tanya, kapan bangkitnya ulama itu? Kok akan terus? Karena nama itu kan selamanya akan tetap. Nuhudul ulama, akan bangkit para ulama. Ketika kita ditanya oleh anak cucu kita, kapan bangkitnya ulama itu? Kok akan terus? Kita tidak akan bisa jawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak semua kiai, tidak semua ulama punya jiwa nahdhah. Ini yang digarisbawahi oleh Mbah Hasyim, yang akhirnya sampai Mbah Hasyim itu setuju. Tidak semua kiai, tidak semua ulama punya jiwa nahdhah. Ada kiai itu yang diajak berjuang keluar itu tidak mau. Dia cuma fokus membesarkan pondok pesantrennya saja. Ini tidak bisa masuk di Nahdlatul Ulama. Itu Kiai Mas Alwi, yang akhirnya itu disetujui oleh Mbah Hasyim. Ya wis nek ngono jenenge Nahdlatul Ulama ae. Akhirnya resmi dikedok sebagai Nahdlatul Ulama. Lah, ketika dipanggil bertiga ini dimintai simbol, Kiai Mas Alwi pun juga tidak sanggup. Ngapunten Kiai, urusan gambar menggambar itu bukan bidang saya, sama kali Kang Wahab. Pada saat itu masih ngapunten, kita membenarkan persepsi dulu ya. Panjenengan mungkin menganggap pada saat itu bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang didirikan oleh ulama-ulama sepuh, organisasi yang didirikan oleh kiai-kiai sepuh. Karena apa? Panjenengan tahu sekarang yang ada di foto-foto itu kan? Bukan. Nahdlatul Ulama ini bukan didirikan oleh kiai-kiai sepuh, bukan. Justru oleh kiai-kiai muda. Dari 3 orang ini, Kiai Ridwan, Kiai Wahab, Kiai Mas Alwi, itu yang paling tua Kiai Ridwan. Pada saat itu Kiai Ridwan usianya 40 tahun, Kiai Wahab usianya 37 tahun, Kiai Mas Alwi usianya 35 tahun. Jadi bukan kiai-kiai tua. Kalau kiai-kiai tua yang mendirikan Nahdlatul Ulama tidak akan hadir di Surabaya. Wis bingung ngambil boyoke dewe-dewe pisan. Belum ada yang membawa teken, belum. Jadi Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh kiai-kiai muda. Mbah Hasyim pun sendiri pada saat itu belum 60 tahun usianya. Insya Allah masih 58 atau 57 gitu. Belum 60 tahun. Nah itu setelah diserahkan kepada Kiai Mas Alwi, ngapunten saya tidak sanggup. Mungkin Kang Duan yang bisa. Mungkin Kang Duan yang bisa. Piye Ridwan? Sanggup kowe gawe simbole Nahdlatul Ulama? Pangestune Kiai. Panjenengan dongaaken. Ya wis, gawe ya simbole Nahdlatul Ulama. Kiai Ridwan itu setiap apa yang diperintahkan oleh Mbah Hasyim tidak pernah ditolak. Jawabnya ya cuman itu, pangestune Kiai. Ya wis, gawe ya simbol. Ning ana syarate, tapi ada syaratnya katanya Mbah Hasyim. Satu, syaratnya tidak boleh mencontoh gambar yang sudah ada. Tidak boleh mencontoh gambar yang sudah ada. Syarat yang nomor 2, kudu haibah, harus haibah. Lah ini yang jadi ruwet itu akhirnya. Kan pertanyaannya tinggal ma huwa haibah wa ma adraka ma haibah, kan gitu. Harus haibah, ini permintaan Mbah Hasyim. Jadi maknanya apa? Simbol itu sepanjang masa orang melihat tidak ketinggalan zaman. Satu,
Yang kedua, orang melihat simbol itu sepanjang masa tidak membosankan. Itu yang diminta oleh Mbah Hasim. Ya ini yang akhirnya bikin ruwet Kiai Ridwan, yaitu. Jadi ketika pulang dari Tebu Ireng ke Surabaya, mikir beliau, aku wis kadung sanggup, kok jadinya syaratnya kayak begitu. Ngapunten, katanya abah saya waktu itu, kamare abayaimu itu ndak boleh dimasuki orang, kamarku aja leboni, gak usah diberseni, gak usah diapa-apa nois. Tiap pagi abah saya itu kalau ngantarkan kopi ke kamarnya abah yai itu, beliau tahu seket-seket gambar itu berserakan. Jadi berserakan, ya karena ndak cocok dengan syarat yang itu tadi loh, yang haibah itu tadi loh, dengan syarat yang haibah itu tadi. Karena ya ngapunten, ya memang apa ya, panjenengan kalau melihat lambang Nahdlatul Ulama itu membosankan apa enggak? Lah iya, orang sampean orang NU. Lah kalau sampean bilang membosankan, itu umpama yang ngomong gitu ketua MBC langsung diberhentikan, jadi dicabut kan. Tapi saya pernah diskusi dengan ahli seni, memang saya pernah diskusi dengan ahli seni tentang simbol Nahdlatul Ulama. Itu mereka juga mengatakan begitu. Ini luar biasa, Gus. Komposisinya itu tepat. Ada bumi, ada bintang, ada tali tampar yang melingkar, dan ada tulisan Arabnya itu pas. Terus kalau saya tanya, bagaimana kalau menurut sampean sebagai ahli seni rupa menilai lambang Nahdlatul? Waduh, ndak berani Gus saya, Gus. Loh kenapa kok ndak berani? Iki gaenane wali ya. Nek aku mari ngono maknani, saya memaknai itu ndak baik, kualat saya, Gus. Tapi yang jelas kalau dari estetika seni ini luar biasa sudah. Ini luar biasa. Lah itu Kiai Ridwan pun juga begitu. Posisi pada saat itu muktamar kurang 1 bulan kira-kira. Sedangkan beliau juga sebagai panitia muktamar bersama Mbah Wahab. Mbah Wahab sebagai ketua panitia, beliau sebagai wakil ketua yang membidani konsumsi. Jadi Kiai Ridwan itu membidani konsumsi. Khusus urusan konsumsi peserta muktamar itu Kiai Ridwan yang nanggung. Kiai Wahab sebagai panitia, ketua panitianya. Lah ini muktamar kurang 1 bulan, yang namanya Kiai Wahab itu hampir tiap hari ke rumah. Bagaimana Kang Duan? Wis mari tak gambari. Dereng. Berapa hari datang lagi? Akhirnya sampai ya rodok kepegelen dia. Sudahlah Kiai Wahab, sampai ndak usah tanya masalah gambar itu lagi. Yang penting nanti ketika muktamar gambar itu sudah ada. Sudah ndak usah banyak. Loh, masalahnya bukan di situ Kang Duan. Kalau sampean umek masalah gambar ini terus, kapan ngurusi kepanitiaan muktamar ini? Makan. Ini muktamar sudah hampir 10 hari lah kalau tidak salah itu. Kok belum selesai? Kapan? Wis talah, wis pokoknya engko nek wayahe muktamar gambar iki ana. Nggih pun, selesaikan. Saya tunggu, saya tidak akan pulang ke Jombang kalau gambar itu tidak selesai. Mbah Wahab sampai begitu. Saya akan nunggu di Surabaya sampai gambar itu selesai. Yaitu tiap hari beliau. Sampai suatu saat sudah apa ya istilahnya itu sudah tidak punya ide lagi beliau, sudah blank, tidak punya, dalam keputusasaan itulah.
Akhirnya beliau pasrah kepada Allah. Itulah beliau sholat istikharah. Dan ketika di sholat istikharah itulah beliau mendapatkan jawaban itu. Jadi sementara yang ada di buku-buku itulah, ini nanti di akhir lah, saya ceritakan di akhir, karena ngapunten Kiai, ada pertanyaan dari Al-Mahfurlah Kiai Maimun Zubair, itu yang saya tidak pernah dapat pertanyaan yang kayak begitu itu, walaupun saya sering diundang untuk menceritakan tentang riwayat berdirinya Nahdlatul Ulama. Tidak pernah saya ditanya oleh kiai yang modelnya seperti Kiai Maimun itu, seperti Mbah Mun. Tapi itu nanti. Jadi prosesnya ini dulu. Akhirnya beliau sholat istikharah Kiai Ridwan. Dan ketika sholat istikharah itulah, ketika wiritan setelah sholat istikharah itulah, kalau istilahnya abah saya diceritani abah saya itu, tasbihne abayaimu iki sik muter. Jadi tasbihnya Kiai Ridwan itu masih muter ketika wiritan itu. Di tengah-tengah itulah beliau itu apa? Kalau katanya orang Surabaya itu keseliut. Apa Kiai keseliut itu bahasa Indonesianya itu? Terjep. Lah itulah. Tengah wiritan itulah terjep. Tedung sekejap. Iya. Tengah-tengah wiritan tasbih ini masih muter. Lah itulah. Beliau melihat di langit itu ada gambar bumi dikelilingi bintang 9. Cuman itu saja. Bumi dikelilingi bintang 9. Bintang yang paling atas itu besar. Seluruh bintang itu warnanya kuning keemasan. Sadar dari keseliut itu tadi, beliau langsung ambil kertas, digambar, ya diseket seadanya, ditaruh, dilanjutkan lagi wiritan sampai selesai doa. Ada jeda waktu menunggu sholat subuh itu beliau istirahat, memang beliau tidur dan tidak mimpi apa-apa di tidur itu. Ketika bangun sholat subuh, selesai sholat subuh, disempurnakanlah gambar itu tadi seperti ketika beliau melihat waktu wiritan, di tengah-tengah wiritan setelah selesai sholat istikharah itu, persis seperti itu. Ya cuman bumi dikelilingi bintang 9, cuman itu dibawa ke Kiai Wahab. Kiai Wahab waktu itu masuk di Surabaya. Kiai Wahab punya rumah di Surabaya di Kertopaten. Akhirnya dibawa ke Kiai Wahab. Ini Ki, hasilnya gimana, setuju tak sampean? Alhamdulillah, monggo, mari kita bawa ke Kiai Hasim langsung. Hari itu juga dibawa ke Kiai Hasim. Ya cuman gambar bumi dikelilingi bintang 9 itu aja. Dibawa ke Kiai Hasim. Dari Kiai Hasim ditunjukkan ke Kiai Hasim. Niki Kiai, hasil gambar ingkang jenengan suwun, simbol ingkang. Lah itu pertanyaannya Mbah Hasim itu langsung, Ridwan, iki gambarmu dewi, ini gambarmu sendiri Ridwan. Itu langsung tanyanya kayak begitu. Lah karena santri dulu tawaduknya kepada kiai itu luar biasa, ya dijawab apa adanya. Seumpama santri sekarang kan beda sudah. Ketika ditanya iki gambarmu dewe, waduh kiai sampean ini minta tolong gambar sudah digambarkan, gambar sudah jadi tidak percaya. Kalau tidak percaya sudah sampean gambar sendirilah. Kalau santri sekarang mungkin bisa kayak begitu, tapi karena santri dulu, iki gambarmu dewe Ridwan. Ngapunten kiai sanes, bukan.
niki sanes gambar kula, ini bukan gambar saya. Ini hasil istikharah kula sing kula gambar. Lah, nek iki hasil istikharahmu aku percaya. Tapi nek iki hasil gambarmu dhewe aku belas gak percaya aku. Mbah Hasim itu langsung begitu. Kalau ini hasil gambarmu sendiri sama sekali saya tidak percaya. Tapi kalau ini hasil istikharahmu, aku percaya. Ya wis, katanya Mbah Hasim, ya sudah, aku setuju. Ini jadi simbolnya Nahdlatul Ulama. Ya cuman bumi dikelilingi bintang 9 itu aja. Aku setuju. Iki dadi simbole Nahdlatul Ulama. Tapi aku njaluk tolong, saya minta tolong. Gambar ini konsultasikan ke Kiai Nawawi Sidogiri. Gambar ini bawa ke Kiai Nawawi Sidogiri, sampaikan salam saya. Bilang sama Kiai Nawawi, nek aku wis setuju iki dadi simbole Nahdlatul Ulama. Jadi dari Tebu Ireng langsung ke Sidogiri beliau berdua. Nggih. Sampai di Sidogiri juga begitu. Istilahnya itu sebelum Kiai Ridwan ini ditanya seperti Mbah Hasim, kronologinya diceritakan sama Kiai Ridwan. Saya kesini ngaturaken salamnya Kiai Hasim. Saya disuruh mengantarkan gambar ini sebagai simbolnya Nahdlatul Ulama, dan ini bukan gambar saya sendiri. Lutruk wis, daripada ditanya seperti Kiai Hasim, dan Kiai Hasim sudah setuju ini sebagai simbolnya Nahdlatul Ulama. Jawab Kiai Nawawi juga begitu, leres. Napa dawuhe Kiai Hasim, kula nggih mboten setuju, mboten percaya nek niki gambar sampean. Saya juga tidak percaya kalau ini gambar sampean. Kalau hasil istikharah sampean saya percaya. Karena Mbah Hasim sudah setuju, saya setuju saja ini jadi simbolnya Nahdlatul Ulama. Tapi tolong, itu Kiai Nawawi, tolong saya titip, kalau ayat ini saya titip ayat, kalau ayat ini dipakai gambar itu jadinya kayak apa saya tidak ngerti. Itu Kiai Nawawi, aku titip ayat, ning ayat iki nek digawe gambar iku kok rupane piye aku ora ro. Kalau ayat ini dipakai gambar itu jadinya apa saya tidak tahu. Nggih, monggo nopo ayate katanya Kiai Ridwan. Apa ayatnya itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Namung niku Kiai, nggih. Nggih pun pulang dari Sidogiri ke Surabaya. Di Surabaya masih mikir lagi. Dadi apa wa'tasimu iki? Masih mikir lagi Kiai Ridwan, diutek-utek gak cocok. Sedangkan muktamar kurang 10 hari. Akhirnya itu beliau ingat, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah pada tali, habel, oh tampar. Tampar itu bahasa Arabnya kan habel. Bihablillahi, habel, tali, oh tampar ae. Bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi diambil habelnya itu. Jadi tampar itu. Selesai. Begitu selesai, jiwa seni Kiai Ridwan ini keluar. Karena beliau memang punya keahlian untuk seni lukis. Beliau punya keahlian seni lukis. Karena ngapunten, ketika Ridwan kecil, masih kecil,
Itu satu-satunya pribumi yang bisa sekolah di sekolah Belanda. Jadi sekolahnya Kiai Ridwan itu dulu di sekolahan Belanda. Kalau sekolah rakyat kan SR kan. Ini yang sekolah Belanda. Satu kelas itu yang pribumi cuma 2. Beliau Ridwan kecil dengan Raden Saleh. Seorang pelukis terkenal Indonesia, Raden Saleh itu, yang sampai menjadi nama jalan itu satu kelas dulu sama Kiai Ridwan. Beliau mempunyai jiwa seni di situ. Suatu saat yang nemukan niki guru seninya, guru gambar, guru lukisnya itu. Dulu itu kalau gambar, kalau nulis itu kan pakai tinta bak kan. Lah ini kan tidak boleh netes tinta ini. Kalau netes dihukum. Suatu hari ada kerjaan di sekolahan itu. Waktu itu Kiai Ridwan gambar. Nulis di waktu setelah nganukan tinta anunya itu, tutulnya itu, ini netes. Lah biar tidak kelihatan netes, tetesannya ini digambar lalat sama Kiai Ridwan. Bekas tetesan tinta ini digambar lalat sama Kiai Ridwan. Dengan harapan gurunya tidak tahu, tapi tidak ngerti gurunya itu ada di belakangnya. Tahu kalau ini netes digambar lalat itu tahu gurunya itu. Setelah dikumpulkan dipanggil ke kantor sama gurunya. Gurunya ini perempuan, dipanggil ke kantor. Ini tadi kan tetesan tinta. Kok bisa kamu buat lalat kayak begini? Ya biar tidak dihukum, katanya gitu. Ya biar tidak dihukum. Ya sudah, sekarang kamu tak hukum. Dulu itu di setiap kelas, karena sekolah Belanda ya, itu ada fotonya Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Lah di kantor sekolahnya itu ada fotonya Wilhelmina, itu diambil. Kamu lukis persis seperti ini. Kamu lukis persis seperti ini. Hukumannya bawa pulang, dilukis persis. Tapi ketika wajah itu bukan wajahnya Ratu Wilhelmina. Wajahnya gurunya itu yang dilukiskan di situ. Jadi wajah gurunya, guru seni ini itu yang dilukis di kepalanya itu. Badannya ini badannya Ratu Wilhelmina, bajunya ratu. Tapi wajahnya wajah gurunya. Tutup, besoknya dikumpulkan. Satu ruangan guru itu ketawa semua. Ini luar biasa ini orang ini, anak ini luar biasa, kata gurunya gitu. Dia bisa melukis tanpa melihat wajah langsung. Jadi disimpan akhirnya namanya lukisannya kayak gitu. Jadi badannya, tubuhnya Ratu Wilhelmina, tapi kepalanya wajahnya gurunya itu. Kalau ada itu sekarang miliaran. Lah itu. Akhirnya apa? Ketika lulus, 2 orang ini yang paling nganu memang. Sampai akhirnya Kiai Ridwan itu didatangi ke rumahnya, ketemu sama abahnya Ki Abdullah, diminta sama gurunya itu, anak ini saya bawa ke Belanda, akan saya ajari seni lukis yang sebenarnya tanpa biaya, dan tidak saya ambil anak ini, cuman saya bawa aja ke Belanda, saya didik sendiri, nanti kalau sudah mahir saya kembalikan lagi. Tidak boleh sama abahnya Ki Abdullah. Hampir tiap hari Kiai didatangi rumahnya.
Akhirnya kepegelen sing jenenge abane Kyai Ridwan dilempar dibuak nanggone Cirebon. Ditaruh di Buntet, dititipkan ke Ki Abbas. Sudah akhirnya gurunya tidak bisa nyari. Dan memang ngapunten, Mbak Abdullah itu aslinya Cirebon. Jadi Kyai Ridwan itu darah Cirebon. Darah Cirebon. Itu akhirnya ditaruh sana. Kyai Ridwan tidak jadi dibawa, akhirnya temannya yang Raden Saleh ini tadi yang dibawa oleh guru ini ke Belanda. Pulang jadi pelukis besar betul memang. Lah Kyai Ridwan tidak, ya mondok di Buntet. Setelah mondok di Buntet, entah tidak ada keterangan itu berapa tahun, balik ke Surabaya, ditaruh di Syekhona Khalil sama Ki Abdullah. Lah di Demangan itulah, di Syekhona Khalil itulah ketemu dengan Mbah Wahab, ketemu dengan Kiai Mas Alwi. Jadi itu sama-sama satu lifting ketika di Syekhona Khalil. Jadi tiga beliau, makanya dulu itu terkenal dengan tiga serangkai ya. Tiga serangkai. Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi. Dan ini sama-sama mudanya. Inilah yang menjadi berintas Nahdlatul Ulama. Nah setelah itu tadi selesai gambar, kembali ke gambar itu, jiwa seninya keluar beliau. Karena memang didasari oleh beliau punya ilmu untuk seni lukis memang. Ketika melihat gambar ini selesai, ada bumi dikelilingi bintang dan dilingkari oleh tali tampar. Kalau dilihat dari estetika seni, ini kaku gambar ini, tidak berbicara. Tidak berbicara gambar ini. Beliau khawatir tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Mbah Hasim, oleh Kiai Hasim, haibah itu tadi. Akhirnya beliau memberanikan diri, ditulislah khot Nahdlatul Ulama yang dotnya itu melingkar di bumi. Setelah selesai, nah ini ceritanya ya, makanya NU itu lebih banyak faktor X-nya daripada. Makanya perlunya panjenengan tahu tentang sejarah yang tersirat itu di sini. Setelah selesai, karena ini kan dibuat simbol untuk muktamar, kan harus dipindah ke kain. Saat itu masih di kertas, kan harus dipindah ke kain. Lah, maisah dari Kyai Ridwan pada saat itu adalah tukang jahit, penjahit, tailor, penjahit. Jadi kerjaannya jahit. Di samping guru ngaji juga jahit. Lah, karena beliau seorang penjahit, banyak pecahan kain sisa-sisa kain yang dipotong itu. Lah itu ketika gambar ini selesai, iki tak dasari opo? Ini saya taruh di dasar apa gambar ini? Beliau punya kain percah warna hijau, iki hijau, iki tak gawe. Siji Kanjeng Nabi yo seneng warna hijau. Kan itu. Akhirnya sudah, ini yang kain percahan ini yang dipakai, cari beliau keliling sak Surabaya gak nemu. Hampir seluruh toko kain di Surabaya itu ndak nemu kain ini. Sampai akhirnya beliau memberanikan diri masuk salah satu toko kain yang itu kalau pribumi ndak berani masuk situ. Namanya tokonya itu Tolaram di Jalan Tunjungan. Tolaram namanya. Iya. Itu memang kain untuk ya kaum inlander itu sudah. Kalau pribumi beli kain di situ dodol omah isoan. Karena memang mahal. Lah itu beliau memberanikan diri masuk di toko kain itu. Tuan punya kain yang model ini,
Pak Haji butuh banyak. Wah iya, sebentar sampean tunggu, saya carikan di gudang. Tunggu, carikan di gudang agak lama. Keluar, tidak ada Pak Haji, stok saya habis. Kalau Pak Haji mau, adik saya punya toko, namanya sama, Tolaram, tapi ada di Malang. Kalau sampean mau, tak tilpunkan ke sana. Iya sudah diteleponkan ke Malang. Telepon dulu kan tidak seperti telepon sekarang. Telepon dulu itu diputar dulu, nunggu setengah jam. Karena masih digojekkan ini kan. Nunggu setengah jam baru nyambung ke Malang. Ngomong sama adiknya, punya kain jenisnya ini warna hijau gini, nomor serinya. Kain kan ada nomor serinya. Oh ya sudah, bawa ke sini pembeli. Ada saya mungkin. Berangkat ke Malang. Sampai menjelang asar nyampe di Malang. Naik kereta, waktu itu kereta api sudah ada dia. Kereta api sudah ada. Naik kereta sampai di mana? Dicari namanya toko Tolaram, ada ketemu. Ditanyakan, "Tuan punya?" "Oh, Bapak yang dari Surabaya tadi, Pak Haji." "Iya, sebentar. Sampai tunggu, saya cari." Lama tidak keluar-keluar. Itu sudah putus asa Kiai Ridwan. Ini kalau tidak nemu lagi, wis kain ijo saono wis. Kalau memang ini tidak ketemu, itu akhirnya keluar. Pak Haji butuhnya banyak. Banyak orang saya pakai vandel, saya pakai bendera. Tidak ada Pak Haji saya, Pak Haji. Adanya cuman ini. Adanya cuman ini ditunjukkan. Tinggal ini pun stok saya. Dan kalau butuhnya banyak, jelas tidak ada sudah. Dan saya tidak akan mendatangkan kain ini lagi ke Indonesia. Ke sini terlalu mahal harganya, tidak ada orang yang nyari. Jadi saya punya cuman ini. Dilihat sama Kiai Ridwan, yes gak apa-apa lah. Masih titik pokoknya ono wis. Ya sudah, berapa tuan ini harganya? Karena cuma ini Kiai ya, Pak Haji ya. Udah kenang-kenangan sampai ambil saja sudah. Kenang-kenangan sampai, tapi jangan nyari lagi ya sampean ke sini. Tidak ada sudah. Sudah kenang-kenangan sampai ambil sudah. Jadi cuma dikasihkan aja kain ini. Sudah dibawa pulang, dikerjakan sama Kiai Ridwan. Itu muktamar kurang seminggu Kiai. Karena beliau juga punya keahlian menjahit. Jadi itu tidak kena tangannya orang lain lambang Nahdlatul Ulama itu. Di bordel-bordel sendiri oleh Kiai Ridwan. Hampir 3 hari 3 malam itu selesai. Persis kain yang dapat dari Malang itu tadi, itu ndak lebih ndak kurang. Pas ketika dijadikan pandel. Ini filosofnya luar biasa loh. Filosofnya luar biasa. Makna apa dibalik ini tadi itu luar biasa. Sudah digambar di anu sendiri, selesai. Muktamar kurang 2 hari. Ditunjukkan ke Kiai Hasim. Waktu itu Kiai Hasim sudah di Surabaya. Tunjukkan ke Kiai Hasim. Niki Kiai hasil akhir simbol ingkang panjenengan suwun. Itu dibuka oleh Kiai Hasim. Setelah ini dibuka, ngapunten, katanya ceritanya abah saya dari Abah Yai. Nangis Kiai Hasim itu langsung ketika ini dibuka. Dan saat itu juga beliau berdoa kepada Allah. Yang intinya doanya itu minta kepada Allah, NU ini sampai kiamat ada di Indonesia. Jadi itu doanya Mbah Hasim ketika pertama kali membuka simbol ini. Selesai itu Mbah Hasim minta, Ridwan, mene muktamar, besok muktamar, simbol ini kamu tutup keber, apa itu tirai,
Jadi nanti Gubermen Belanda, karena itu ngundang Gubermen Belanda Kiai. Untuk meresmikan simbol itu Gubermen Belanda yang meresmikan. Simbol ini kamu tutup tirai. Nanti Gubermen Belanda meresmikan itu, membuka tirai ini baru diresmikan. Sebab ini kalau tidak kamu tutup dengan tirai, Gubermen Belanda sambutan tidak direken sama muktamirin. Belum ada gambar yang model kayak begini. Ya jadi itu akhirnya ditutup. Pas hari hanya Kiai Ridwan ketika hari hanya orang bagian konsumsi. Jadi ya tidak ikut di jajaran Al Mukarrom ini yang seumpama sekarang gitu, tidak ikut masuk TV lah, tidak ikut ke syuting, jadi tidak ikut kayak bagian dapur karena juru masak kan kepala konsumsi, jadi yang ngeladeni konsumsinya kiai-kiai ya beliau ini di dapur posisinya. Sudah setelah Mbah Hasim sambutan atas nama Rois Am waktu itu, Rois Am masih belum ada Roisul Akbar, belum, masih Rois Am. Atas nama Rois Am ganti Gubermen Belanda sambutan. Setelah Gubermen Belanda sambutan, saat peresmiannya Gubermen Belanda itu buka tabir ini tadi. Lah ketika tabir ini dibuka, Wurung tidak jadi meresmikan Gubermen Belanda. Begitu dibuka tabir, tanya kepada Kiai Hasim, arti dari lambang ini apa? Saya tidak akan meresmikan ini sebagai simbolnya Nahdlatul Ulama kalau saya tidak tahu artinya ini apa. Bingung Mbah Hasim. Loh, orang memang tidak ada artinya. Tidak ada pada saat itu yang mempunyai ide untuk ngarteni itu tidak ada. Yang penting simbol. Bingung Mbah Hasim. Jadi Gubernur Belanda tidak mau meresmikan. Kiai Wahab dipanggil, Wahab munggah nanggone podium, naik ke podium arteni itu. Loh, kula mbot melu gambar ya. Lah kula ajeng ngarteni, saya mau mengartikan apa? Saya tidak ikut gambar. Lah niku lak gambari Kiai Ridwan. Mas Alwi lho sami kula nggih mboten semerap. Nang ndi Ridwan? Ten ngene pawon. Kemana Ridwan? Di dapur. Bagian konsumsi. Panggil suruh ke sini untuk dipanggil Kiai Wahab datang ke. Kang Duan sampeyan dikongkon Kiai Hasim untuk naik ke podium lah. Nggih mboten saged lha kula niki ngeten. Perkara arti niku cene diarteni Mbah Hasim dhewe. Perkara arti biar diartikan Mbah Hasim sendiri. Saya disuruh cuma gambar. Ndak disuruh mengartikan. Perkara arti silahkan Mbah Hasim sendiri. Dua orang ini lama ndak kembali-kembali, akhirnya Kiai Hasim yang ke dapur. Ridwan munggah nang podium, naik ke podium, artikan lambang yang kamu gambar itu. Loh, ngapunten Kiai Hasim, jenengan ngengken kula, jenengan nyuruh saya kan gawe simbol. Ya sudah, saya buatkan. Kok umpamane rumiyin niku jenengan ngomongnya itu gawe simbol lan artenono, saya artikan. Tapi jenengan tidak menyuruh mengartikan. Perkara arti monggo jenengan gak iso Ridwan, gak iso. Iki Londo, Gubermen Londo gak gelem ngresmekno. Wis munggah lagi mboten pantes, ya ndak pantes orang pakaian saya kayak begini. Bagian dapur. Sudahlah pokoknya disuruh. Akhirnya dengan terpaksa jasnya Kiai Mas Alwi dilepas dipakaikan, serbannya Mbak Wahab dilepas dikemulno, diseworong, dikongkon munggah. Jadi dengan terpaksa akhirnya naik ke podium mengartikan itu. Subhanallah, 2,5 jam beliau mengartikan itu.
mengartikan lambang itu. Jadi Gubernur Belanda yang ngenteni, menunggu memang. Setelah hampir 2,5 jam selesai itu, Gubernur Belanda ngerti bahwa arti dari simbol itu tidak ada unsur perlawanan terhadap Belanda. Dia baru mau meresmikan. Tiba-tiba cuma ngenteni ikut tok. Jangan sampai dari simbol itu ada unsur perlawanan terhadap Belanda, kan gitu. Ya bukan orang bodoh Gubernur Belanda juga. Akhirnya setelah tahu, itulah setelah turun dari podium, Kiai Ridwan itu dirangkul sama Mbah Hasim. Matur suwun Ridwan, niku nek dudu awakmu gak iso. Itu kalau bukan kamu ndak akan bisa. Loh gitu itu lo ngaku lagi. Ya memang santri dulu lah kepada kiainya ndak berani neko-neko. Ngapunten Kiai kuwi sanes kula. Itu tadi bukan saya. Saya ini tahu cuma assalamualaikum awal, assalamualaikum turun. Tengah-tengah ini saya ngomong apa, saya ndak ngerti, saya ndak tahu. Santri dulu. Kalau santri sekarang, wah, kalau urusan mengartikan gitu, saya Kiai, ndak usah khawatir sampean, jadwal khotib saya Jumat itu sudah penuh. Apa hubungannya simbol dengan jadwal khotib? Kalau santri sekarang akan kayak begitu, tapi santri dulu tawaduknya kepada kiai luar biasa, ngaku. Untungnya ada notulen ketika itu, termasuk Kiai Asnawi Kudus itu ikut jadi notulen. Umpama ndak ada notulen, ndak ada yang bisa mengartikan sampai detik ini simbol Nahdlatul Ulama. Belum ada rekaman, kan gitu. Kiai Asnawi Kudus itu yang juga ketika selesai Kiai Ridwan ditanya, Ridwan kowe mau ngomong iki Kiai jelasno. Loh nggih to Kiai, Ridwan kamu tadi ngomong ini. Loh iya ta, lah iki tak tulis kok. Waktu itu yang paling senior memang Kiai Asnawi Kudus. Kiai Asnawi Kudus insya Allah pada saat itu usianya sudah 63 tahun, yang paling sepuh memang. Jadi itu Kiai Asnawi Kudus yang diantara yang ditanyakan oleh Kiai Asnawi Kudus, apa bener kowe mau ngomong, apa betul kamu tadi ngomong bahwa jumlah lilitan tali tampar itu adalah 99 sesuai dengan Asmaul Husna. Loh nggih ta, kula wau ngomong ngoten. Ya gitu Kiai Ridwan. Loh enggak ta, kula wong ngomong lha tak tulis iki, tak tulis. Lha itu ndak percaya Kiai Ridwan. Kula mboten gambar 99, saya itu ndak gambar 99. Akhirnya naik dihitung sama Kiai Ridwan. Loh ya betul, jadinya 99 sesuai dengan Asmaul Husna. Makanya beliau ketika menjelaskan itu hampir 2,5 jam, orang Asmaul Husna dipreteli. Lo kan logika. Mulai ya Jabar ya Kohar itu, ya Jabar dipreteli Qur'ane, hadis, riwayate. Ya Kohar juga begitu dipreteli Qur'ane. 99 dia orang 1,5 jam temen. Jadi yang namanya Gubernur London ini yang tengok ngenteni. Loh ini loh diantara yang tersirat di Nahdlatul Ulama itu. Beliau sendiri tidak membuat itu 99. Jadinya 99. Ketika memaknai juga begitu. Beliau tahunya cuman assalamualaikum awal, assalamualaikum turun. Setelah itu Mbah Hasim membuat komisi khusus untuk membahas arti dari lambang Nahdlatul Ulama itu. Di antaranya yang sudah tertulis di ADART segala itu kan
bahwa bumi ya memang bumi, manusia ini adalah khalifatullah fil ard, dan kita akan kembali ke bumi itu lagi, itu buminya. Nah, bintang 9 itu yang atas sendiri paling besar itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 di bawahnya itu adalah 4 sahabat, yang di bawahnya lagi 4 itu adalah madhahibil arba'ah. Kalau bintang itu dijumlah menjadi 9 itu adalah wali songo. Itu yang, kalau yang lain-lainnya itu banyak catatannya sampai sekarang itu masih belum terkumpul semua, Kiai. Masih belum terkumpul semua. Lah, disitulah jadi Nahdlatul Ulama ini bukan cuman sekedar bikinan kiai atau bikinan itu. Apa yang tersirat di dalam cerita ini tadi, kalau saya boleh mengoreksi ya, kalau boleh, kain itu tadi kan itu sama saya sudah disediakan oleh Allah, ditaruh di Malang. Manusianya yang harus ikhtiar, kan gitu. Apa enggak bisa sekelas Kiai Ridwan, ya Allah salap mriki mawon anun kula cene mbon nate keliling tapi ndak, keluar masuk tuku kain se-Surabaya sampai akhirnya harus berangkat ke Malang. Begitu ketemu di Malang tinggal cuman itu saja dan diberikan, dan ketika dikerjakan persis tidak kurang. Nah, itu berarti barangnya kan sudah disediakan di Malang, orangnya yang suruh ikhtiar. Jadi pengurus NU pun juga kayak begitu kan. Katanya orang Surabaya, ojo tenguk-tenguk koyok tenguk-tenguk ngenteni dodol gethuk. Jadi pengurus NU ya turun ke bawah, bagaimana melihat umatnya yang ada di bawah ini. Kan itu filosofinya. Jadi jangan hanya sekedar bangga sebagai pengurus. Pengurus cuma setor nama saja. Pengalaman ngapunten, saya jadi pengurus NU ini 4 periode. Sampai yang sekarang ini 4 periode. Jadi kalau satu periodenya itu 5 tahun, berarti saya ini sudah 20 tahun jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Lah itu saya ada kesimpulan, pengurus itu ada beberapa jenis, beberapa macam. Ngapunten. Lah niki sing ketua PC guyu mesti niki. yang ketua PC pasti ketawa ini. Pengurus itu ada beberapa macam, ngapunten. Ada pengurus harian, ada pengurus mingguan, ada pengurus bulanan, ada pengurus tahunan, ada pengurus spesialisasi konferensi. Loh, nggih napa nggih? Walaupun itu tulisannya ngapunten, pengurus harian mulai dari jajaran Suriah sampai Akwan, itu jumlahnya sampai bisa-bisa itu 75 orang. Jadi kalau umpama konferensi itu ndak butuh ngundang MBC, wis ngundang pengurus tok lho 75 wong. Itu jumlahnya, tapi ketika ada acara apa atau apa, ketemunya ya cuman orang itu saja. Ndak habis dihitung tangan 10 ini. Mulai delek duit, adek terop, ngeringkesi kursi, pasang sound, ya sudah itu saja orangnya. Mana yang 75 ini? Jadi ya itu, pengurus itu ada pengurus harian, pengurus mingguan, pengurus bulanan, pengurus tahunan, pengurus 5 tahunan khusus ketemu konferensi. Loh, ini kalau yang pengurus harian, pengurus mingguan, pengurus bulanan, ini tidak jadi masalah. Paling-paling kalau yang pengurus bulanan itu ketemu di pleno lengkap setiap 3 bulan sekali, nggih kan?
Itu tidak masalah, tidak jadi masalah. Terutama yang harian dengan mingguan ini tidak ada masalah. Karena tahu perputaran organisasi ini tahu. Delek duwike ya apa, oleh duit teko nggone endi, duwike iki metune pira. Itu tahu semua. Yang mulai ruwet itu kena pengurus tahunan. Sama pengurus 5 tahunan khusus konferensi. Nah ini yang paling ruwet. Karena yang pengurus tahunan ini tahu-taunya cuman nyelatu. Harlah hadir. Iya, harlah. Kalau harlah gitu halal bihalal atau khol. Paling tidak yang tahunan ini ketemunya di malam 25 atau malam 27. Ketika peringatan Nuzulul Quran. PC mengadakan peringatan Nuzulul Quran itu semuanya hadir karena dibarengi dengan Nuzulul Izar biasanya. Okay. Nuzulul Quran dibarengi turunnya Nuzulul Izar, tumurunnya sarung. Lagi musim kampanye. Nah, lo niku beda lagi Kiai, beda lagi Kiai itu. Jadi kalau waktunya itu kumpul semua, dan nanti kan ada klasifikasinya kan, yang BHS siapa, yang Atlas siapa, yang Wadimor siapa. Nah kalau panjenengan ini ya paling enggak ya Wadimor sama Atlas lah. Kalau BHS mungkin yang S-nya yang hilang nanti. Lah itu yang jadi permasalahan di situ. Apalagi ada pengurus yang khusus 5 tahunan ketemu ketika konferensi. Ini yang bikin ruwet. Biasanya ketemu langsung mencalonkan. Nggak pernah tahu modelnya kayak apa menghidupkan organisasi ini. Ketika 5 tahun ketemu langsung mencalonkan atau membawa calon. Loh, enggak napa mboten? Loh ya pasti enggak lah, saya juga pengurus kok. Saya tahu. Ini yang bikin ruwet itu ini. Jadi mestinya Nahdlatul Ulama itu tidak perlu terlalu banyak pengurus lah. 10 orang itu aja lah cukup. Mulai dari Surya sampai Tanfid niku sedoso cekap Kiai. Surya 10, Surya 5, Tanfid 5 sudah selesai. Tidak terlalu banyak. Engkau dum-dumani sarung yo gak akeh-akeh. Pada 75 orang tapi yang lainnya waqfu anna semua. Nah ini tidak sesuai dengan apa yang dianukan para masyayikh dulu itu. Ngapunten harus ada berubah ini. Menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama, 100 tahun Nahdlatul Ulama, mestinya ngapunten nggih, yang jadi kiblat Nahdlatul Ulama ini Surabaya sama Madura. Mestinya yang jadi kiblat Nahdlatul Ulama ini Surabaya sama Madura. Terserahlah Surabaya Madura atau Madura Surabaya, ada Suramadu kok. Terserahlah. Pokoknya 2 ini harus jadi kiblat. Lah iya. Karena apa? Nuwun sewu sebagai founding father kalau istilahnya itu. Tokoh pendiri utama yang punya gagasan, yang punya ide, yang punya itu Mbah Khalil. Dan Mbah Khalil itu di Madura. Ngapunten, bukan di Jakarta. Kokinya di Surabaya. Lah, Surabaya, lah orang lahirnya itu di Surabaya kok. Seluruh masyayikh Nahdlatul Ulama ini hampir 90% itu adalah santri Mbah Khalil. 90% santri dari Mbah Khalil. Kenapa Madura kok bisa jadi pusat? Apa dipindahi pesarane Mbah Khalil? Malu saya. Ngapunten. Loh mumpung ndak apa-apa,
sama Abdaul Masyayikh, saya sama beliau mumpung Abdaul Masyayikh gak apa-apa ngrasani NU. Wong putu-putune dhewe kok. Omahe dhewe. Lah kok ngoten ya nggih? Ya, omahe dhewe mboten ngrasani. Gak ngaram bae, gak ngaram murang-muring. Orang marhaban Jaddal Husaini kok. Kenapa Madura ndak bisa jadi? Ayo menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama, bangkit, mari kita bangkit Nahdlatul Ulama yang ada di Madura. Mestinya jadi tolak ukur Madura sama Surabaya. Madura ada Mbah Khalil, Surabaya tempat lahirnya Nahdlatul Ulama. Jangan mau dianukan yang lain. Cuman ya itu masalahnya, ngapunten. Penyakitnya orang NU ini satu, bocor halus. Bocor halus itu repot, urusan bocor halus ini repot. Kalau kelihatan lubangnya itu lepas ganti ban baru. Lah orang ini tidak kelihatan, tapi setiap selesai dipompa sawangannya wis gede, ditinggal ngerjakan yang lain gembos lagi. Penyakitnya itu cuma satu, bocor halus. Loh, ayolah kita sudahi masalah itu. Sekarang coba sampean lihat, ngapunten, mumpung ini di Madura. Kalau ada kader Nahdlatul Ulama yang baik, yang maju, entah itu jadi apa, yang gembosi siapa? Ya wong NU dhewe. Iya enggak? Ya wong NU dhewe, beliau jadi korbannya. Ngapunten ya. Ini ndak ngerasani saya, ndak ngerasani. Oh ada di sampingnya kok ngerasani. Kalau ndak ada orangnya itu ngerasani, ini ndak ngerasani saya. Lah itulah. Kalau ada kader terbaik dari Nahdlatul Ulama yang maju, entah itu kemana saja, pasti yang gembosi adalah kadernya sendiri juga. Buat apa di PKB kalau begitu? Lah podo ambek ngejak pikun bareng itu. Lah orang memang sampean diajak pikun bareng kok ditanya siapa kita itu. Dia kan lupa dengan dirinya sendiri. Lah orang dari rumah sudah nawai itu, bismillah saya ikut PKB, berangkat sampai di sana setelah apa administrasi registrasi ditanya baris siapa kita, loh kan lupa dengan dirinya sendiri. Nah, yang namanya kader itu juga harus siap apapun yang terjadi. Jangan terus gegeran antar kadernya sendiri, rebutan mencalonkan antar kadernya sendiri. Coba sampean contoh Masyayikh Nahdlatul Ulama dulu. Ketika Mbah Wahab dengan Mbah Bisri, kalau tidak salah itu muktamar Semarang gitu. Termasuk nuwun sewu, abah saya juga jadi provokatornya waktu itu. Abah saya, Pak Ut, Pak Zamroni, terus siapa lagi, Pak Munasir waktu itu. Tapi bukan urusan yang lain, urusannya demi untuk kebesaran Nahdlatul Ulama. Bukan maklaran di Nahdlatul Ulama, kan begitu. Ketika itu Mbah Wahab sudah sepuh, ngapunten, Mbah Wahab sudah meripatnya ini sudah tidak seberapa jelas, jalan harus itu masih jadi Rois Am. Ketika muktamar itulah dari yang muda-muda ini memprovokasi bagaimana untuk menggantikan Mbah Wahab. Padahal di level bawahnya Mbah Wahab masih ada kiai yang tidak kurang alimnya.
dan tidak diragukan lagi. Siapa itu? Kiai Bisri. Akhirnya ketika di muktamar itu diprovokasi sampai Kiai Bisri yang menang, Mbah Wahab kalah, Kiai Bisri menang. Ketika dikasih mic Kiai Bisri itu untuk sambutan sebagai kesediaan, diangkat sebagai Rois Nahdlatul Ulama, naik beliau ke podium. Assalamualaikum, selagine, bahasa Jawa, selagine Kiai Wahab tasik gesang. Jadi selama Kiai Wahab masih hidup, kula mboten bakalan dadi Rois Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, itu begitu. Itu begitu. Selama Kiai Wahab masih hidup, saya tidak akan menjadi Rois Nahdlatul Ulama. Itulah Nahdlatul Ulama. Lah sekarang bikin tim sukses malah. Wah, ancur pesena telur. Aleng-leng kabeh aleng-leng. Sesuai enggak dengan marwah Nahdlatul Ulama? Mari kita kembalikan. Paling tidak Madura harus bisa mengawali. 2026 itu 1 abad. Masa ndak bisa? Yo bareng lah, yuk nanggone Mbah Khalil nangis bareng-bareng ngene kono. Mosok kabeh gak dirungokno Mbah Khalil. Lho nggih lho wonten dzurriyane. Nggih niki jenengan ini taruh depan. Mbah cucu jenengan, Mbah. Niki sing nedhi niki lho putu sampean. Kula niki cuma makmuman lillahi taala, amin mawon kula niki. Niki lho putu sampean. Asal ya itu tadi dalam tanda kutip, cucunya jangan masuk angin juga. Lah ini kalau masuk angin juga ya jeruk makan jeruk nanti. Nasibnya sampean ini yang tidak jelas, tetap Atlas dan Wadimor terus nanti sampean. Tidak akan naik itu nanti. Lah itu di Nahdlatul Ulama. Para masyayikh dulu itu sudah terakhir. Loh, sudah hampir 1 jam lebih. Terakhir pertanyaannya Mbak Mun. Itu ketika beliau 10 hari menjelang berangkat haji. Dan setelah berangkat haji tidak kembali lagi. Saya itu dipanggil oleh Mbak Mun. Ngapunten, memang akhir-akhir Kiai saya sering dipanggil oleh Mbak Mun. Bahkan sampai kalau tidak salah jenengan pernah ikut ke Jakarta kan waktu MDHW. Oh, okay. Nah, ketemu di istana itu. Nah, itu kan barokah. Kadang melu kiai ku barokah sampai sana di Istana Merdeka. Lho nggih, tapi bukan dalam rangka makelaran kan Kiai kan enggak kan? Enggak. Istighosah di Istana Merdeka. Sampai enggak pernah istighosah di Istana Merdeka. Lah itu, Mbah Mun itu tanya, Gus, kula niki wonten rong pertanyaan ten gene jenengan. Saya ini ada 2 pertanyaan ke sampean. Dan ini pertanyaan ini tidak bisa saya tanyakan ke orang lain. Harus saya tanyakan ke cucunya sendiri. Nggih Mbah, napa niku? Kalau saya membaca di buku, apa benar bahwa simbol Nahdlatul Ulama itu adalah hasil mimpi Kiai Ridwan setelah sholat istikharah? Itu kan aneh pertanyaannya. Sampai di situnya Mbah Mun. Apa benar simbol Nahdlatul Ulama itu hasil mimpi Kiai Ridwan setelah sholat istikharah? Lah niki nek pancene
leres terus pripun Mbah? Lah kalau memang benar terus bagaimana Mbah? Lah saya jawab begitu tuh Mbah Mun, ngene iki santri sakniki. Ya begini nih santri sekarang. Kalau santri dulu Mbah Mun, nek santri mbiyen kuwi nek ditakoni kiyaine langsung dijawab. Jadi kalau santri dulu itu kalau ditanya oleh kiainya itu langsung dijawab. Tapi nek santri sakniki yo ngene kuwi. Ditakoni kiyaine balik takon ning gone kiyaine. Lah iki nek kiyaine ngerti ora apa-apa, lah nek kiyaine ora ngerti lah yo bar. Yo mari wis selesai. Apa benar? Lho lah nggih Mbah, ngapunten. Kalau itu memang iya, sebab dasare nopo jenengan kok tanglet niki? Saya tidak percaya kalau itu hasil mimpi Kyai Ridwan. Lho Mbah Mun niku ngaten. Kalau memang ini hasil mimpi Kyai Ridwan, saya tidak percaya. Lah kok ngaten Mbah? Sebab nek iki hasilnya ngipi, NU ora bakal gede koyok ngene iki. Kalau ini hasil mimpi dari Kyai Ridwan, NU tidak akan besar seperti sekarang ini. Sebabipun Mbah, hasil mimpi niku mboten saged ditasarufno ten ngene syariat. Kan bener. Hasil mimpi itu tidak bisa ditasarufkan ke dunia syariat. Sampean sok tanggal 5 Rioyo, katanya Mbah Mun, sok tanggal 5 Rioyo, gek tanggal 3 bengi sampean ngipi ketok bolan, apa terus esuk tanggal 4 sampean Rioyo? Yo ora, yo bolane kudu didingkik dhisik. Tanggal 5 ora iso. Nah itu yang ditanyakan oleh Mbah Mun. Itu yang ditanyakan oleh Mbah Mun. Lah niki piye napa niki kan? Saya ceritakan seperti yang saya ceritakan tadi. Menawi terose abah niku ngeten. Di tasbihne abaya ini ku tasik muter. Terus beliaunya kelihatan ketika lah iki sing tak deleki terus ini yang saya cari, ganti mawon Gus ten ngene buku-buku niku. Jangan hasil mimpi Kyai Ridwan, hasil istikharah Kyai Ridwan, bukan mimpi. Lambang Nahdlatul Ulama ini bukan hasil mimpi, hasil istikharah. Gek ngene iki tafsire keliru, makane NU ne ruwet. Lho itu Mbah Mun ya. Lah tafsire keliru, makane NU ne ruwet. Wong hasil istikharah kok dianu hasil mimpi iki piye? Ganti mawon Gus. Ten kene buku-buku niku mboten bener niku. Niku sing nomor setunggal. Sing nomor kali. Sinten sing nggak ada ide? Siapa yang punya ide menulis tulisan Khot Nahdlatul Ulama yang dotnya melingkar bumi? Saya menyatakan melingkar bumi karena dotnya itu mengkelung dan bumi itu kan bulat. Dotnya itu Mbah Mun itu gitu. Dotnya itu mengkelung, bukan melintas. Kalau melintas itu lurus. Masya Allah sampai sak monten Mbah Mun mengkritisi. Siapa yang punya ide itu? Ya saya bilang lagi, bangsul malih Mbah kula nggih tanglet malih, dasare napa jenengan tanglet masalah niki? Karena selama ini saya ndak pernah diceritani abah saya, walaupun saya sudah diceritani abah saya mulai A sampai Z tentang berdirinya Nahdlatul Ulama, tentang penciptaan Nahdlatul Ulama, tentang khitoh Nahdiyah A sampai Z niku, tapi mboten tahu diceritani sing niki. Napa ta niki termasuk sing sirri ten ngene Nahdlatul Ulama. Mbah Mun namung mesem. Ya pokoke napa sih sinten-sinten sing anu.
Sing duwe ide niku sinten? Ya itu saya bilang yang dasare napa rumiyin, Mbah, ngapunten. Ngeten Gus. Demi untuk menambah keyakinan saya. Mbah Mun niku ngoten. Asale nek Mbah Mun niku nek lenggah lak kali setengah sari ngeten kan. Niku nyuwun dilenggahaken. Demi menambah keyakinan saya, ten ngarepe meja ngeten. Menambah keyakinan saya. Saya itu yakin, bahkan hakul yakin bahwa seluruh masyayikh Nahdlatul Ulama itu adalah min jumlatil auliyaillah. Nek cuma gelare, nek cuma pangkate iku kiai karo ulama wae, ora kuat ngedeke Nahdlatul Ulama. Kalau pangkatnya itu kiai dan ulama saja, tidak akan kuat mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi seluruh masyayikh Nahdlatul Ulama itu adalah min jumlatil auliyaillah. Wabil khusus sing papat niki Gus. Berintase Nahdlatul Ulama niki sing papat niki. Ki Hasim, Mbah Khalil kan pun wafat waktu niku. Dan Mbah Khalil pun jelas kewaliannya sudah jelas, masyhur punan, mboten nate dianui. Lah niki lak disengidekno kabeh. Terutama yang 4 ini. Kiai Hasim, Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Ali. Niku nek mboten waline pangeran mboten saged ngedekno Nahdlatul Ulama. Mangkane kula takon, makanya saya tanya. Siapa yang mempunyai ide menulis khot Nahdlatul Ulama yang dotnya melingkar di bumi? Ya saya jawab niku idenya apa ya piyambak, Mbak. Saya ceritakan seperti yang tadi. Oh, ngoten, alhamdulillah. Yakin kula tambah. Lah terus niku napa hubungane, Mbak? Kula kan saya tanya, saya kejar memang. Lho aku gak tahu diceritani abaku ngono ya. Lah iki mumpung si ana umure, saya cuman gitu mumpung mbah si ana umure. Iki nek gak ana takon nang sapa aku. Lah terus niki ngoten mboten urusan fikih, mboten urusan syariat. Duh lak tambah bingung maneh iku lho. Atase dot melingkar di bumi ngono kok boleh jebus fikih, jebus syariat. Niki ngoten sanes urusan fikih, sanes urusan syariat, Gus. Niki ngoten bab masalah urusan adab dan kesopanan serta akhlakul karimah. Notok bingunge kula mpunan. Atase dot melingkar bumi ngono ae kok boleh jebus adab, boleh jebus sopan santun, boleh jebus akhlak. Ngeten Gus, baru dijelaskan oleh Mbak. Ngeten Gus, kula kan pun yakin bahwa seluruh masyayikh Nahdlatul Ulama itu adalah min jumlatil auliyaillah, khususnya yang 4 orang berintasnya. Lah waktu cerita ngoten niku ada beberapa dengan teman Gus sing ditimbali ya. Lah ngoten Mbah Mun, aku cerita ngene, aku ngomong ngene iki ora krana iki ning nggone ngarepe putune. Bukan karena di depan cucunya saya ngomong ini. Biar ngerti cucunya, cekne ro, melu tanggung jawab. Ojo enak-enak. Ojo dipikul ayo dipikul bareng ben ora aku tok sing mikul jari Mbah Mun iku. Katanya Mbah Mun, ayo dipikul bersama, biar bukan saya saja yang mempunyai tanggung jawab. Ngene iku. Jadi 4 orang ini itu adalah min jumlatillah. Waline pangeran niku Gus, walinya Allah itu pasti orangnya sufi. Leres napa mboten? Yang dinamakan waliullah itu pasti sufi orangnya.
Tapi sangat-sangat disembunyikan sufinya, kesufiannya itu disembunyikan. Ya kan sama dengan kita, cuma kita kan bukan sufi kan, kita kan supe. Jadi lali terus. Karena gini kok anu nih Mbak Mun, beliau itu sufi dan tasawufnya luar biasa. Lah kalau kita kan bukan tasawuf, kita kan tasrauk. Kait ngelilir tangi turu raup, tasrauk bukan tasawuf. Beliau ini sufi. Nah, seorang sufi itu adalah suatu apa ya Mbak Mun niku nek nggambaraken niku, seorang sufi tidak akan berani berbuat sesuatu yang itu menjadi trademarknya Rasulullah. Gak gelem madani apa sing dianui Kanjeng Nabi, apa sing disenengi Kanjeng Nabi, orang sufi itu ndak mau. Bukan berarti ndak sopan, tidak sopan. Makanya terus Mbak, makanya orang sufi itu kalau berdoa kepada Allah tidak pernah meminta. Yang ada kalau untuk dirinya sendiri orang sufi itu berdoa kepada Allah itu cuman memuji saja, tidak ada yang lain. Tidak pernah orang sufi berdoa kepada Allah itu minta, malu. Orang tidak pakai minta sudah dikasih kok. Pernah sampean bikin proposal kepada Allah? Kan enggak kan? Ya Allah tolong oksigen ini diperbanyak karena ini sudah mulai menipis oksigen ini. Kan enggak kan? Tapi nyatanya begitu dikurangi titik mengenai bab urusan oksigen, bingung sampean. Lah itu urusan adab. Dan saya yakin terus Mbak Mun, saya yakin beliaunya berani menulis itu karena sudah dapat izin dari orang yang mengatakan nek mboten diizini, mboten wani. Mesti tulisan Nahdlatul Ulama itu kalau tidak ditaruh di atasnya, ya ditaruh di bawahnya. Tidak berani dilintaskan begitu. Pasti sudah dapat izin dari. Napa niku Mbah? Ngeten Gus. Kanjeng Nabi niku nate dawuh bahwa umatku sak donya iki sing paling fasih melafadzkan huruf dot iku mung aku. Nggih. Umatku sak donya iki sing paling fasih melafadzkan huruf dot iku cuma aku. Lah ini divisualisasikan oleh Kyai Ridwan dengan dotnya dilingkarkan di bumi. Berarti iki madani pengucape Kanjeng Nabi. Niki nek mboten oleh izin dugi yang bersangkutan gak karawani. Berarti Nahdlatul Ulama ini bukan untuk urusan Indonesia tok, tapi sak donya. Karena dotnya itu sudah melingkar di bumi. Lah urusan akhlak itu gini ku wau. Akhlaknya karena sudah mendapatkan izin. Dadi niki ngoten maknane bahwa di Nahdlatul Ulama itu akhirnya Mbah Mun yang ngalimo kaya apa wonge, ahli fikih kaya apa wonge. Ning ora patek duwe adab. Ora patek duwe kesopanan, tidak pantas di Nahdlatul Ulama. Lho niki sanes dawuh kula lho nggih. Ini kamakola Kiai Maimun Zubair. Alim kayak apapun, ahli fikih kayak apapun, kalau tidak punya adab, tidak punya kesopanan, tidak pantas di Nahdlatul Ulama. Ini yang harus dicamkan oleh para kader. Ngapunten. Sekarang ini urusan akhlak itu sudah mulai tipis. Apalagi dengan adanya
medsos. Santri ngomentari kiai ini nggone medsos iku sakake-akene. Ini yang paling bahaya ini. Enggak. Banyak yang meguru ke Mbah Google sama Gus YouTube itu luar biasa itu. Itu santri paling sekarang itu trademark jadi kiai itu paling cepet. Loh iya. Ndak laku-laku diundang pengajian, ndak ada yang pernah ngundang, bikin pengajian sendiri. Pakai serban rekam sendiri asal rada sedikit-sedikit radikal. Wani ngantem NU titik-titik 1 minggu sudah dipanggil kiai dan banyak subscribe-nya sudah. Dan sudah dipanggil kiai nanti akan diundang. Makanya kalau ke kiai itu ya jangan semudah itulah ngobrol sama kiai. Orang model kayak saya dipanggil kiai haji ini modelnya opo ini. Lah kalau kiainya kayak saya kan rusak hukum itu. Diceluk Gus iki wis alhamdulillah wisan. Bukan, kalau kiai saya ini bukan, masih jauh. Nek iki ae iya. Iki ae timbangane gak ono liyane wis. Lah kalau beliaunya ini memang kiai memang. Ini kiai. Lah kalau saya ini bukan. Lah di Nahdlatul Ulama itulah. Justru malah di Nahdlatul Ulama ini paling cepat jadi kiai. Dongge. Ketika asar masih pencalonan itu masih ustadz, masih haji. Ketika maghrib sudah terpilih, ganti sudah kiai haji, inilah nambah sekian menit sudah jadi kiai di Nahdlatul Ulama. Itu jenengan sebagai kader itulah camkan apa yang dianukan oleh Mbah Mun. Yang penting di Nahdlatul Ulama itu bukan urusan pinternya, bukan urusan alimnya, bukan urusan, tapi akhlak dan adabiahnya itu kayak apa. Itu yang penting. Bagaimana akhlak kita kepada kiai kita, kepada guru kita, kepada wis ngaji paling ringan aja lah. Taklime dibuka maneh lah. Tidak usah tinggi-tinggi lah. Ngaji terlalu tinggi yo kelinci mudune tambah. Sudah yang mendasar aja lah, taklim dibuka lagi. Gimana hubungan kita dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan tetangga, dengan saudara, itu saja. Sekarang sudah mulai nipis. Jadi itu malah Mbah Mun NU itu sudah tidak perlu pakai ADART katanya Mbah Mun. Wis cukup lambange iku lho dadi ADART iku wisan. Wis gak perlu. Kenapa harus bikin ADART dan lain sebagainya? Tambah ruwet kena ADART ini. Ayo sak mangke sampean lak ruwet dhewe ya. Gara-gara ADART. Syaratnya dadi pengurus NU kudu duwe sertifikat PKP. Ya enggak? Ayo, apa nih gak PKP didol eceran? Lah nggih. Kok akhirnya jadi syarat harus punya sertifikat MK kalau untuk Suriah, harus punya sertifikat PKP untuk Tanfidiyah. Lah kan ya malah bikin ruwet itu nanti. Orang dasarnya di Nahdlatul Ulama itu berkhidmah kita. Lah khidmah itu kan keterpanggilan. Lah bagaimana caranya untuk bisa? Kader itu kalau menurut saya itu saya bagi dua. Ngapunten. Ada kader yang sejak lahir itu sudah Nahdlatul Ulama. Bahkan masih diorok itu loh sudah Nahdlatul Ulama, sudah menjadi kader Nahdlatul Ulama. Itu ada. Ada lagi kader itu yang ketemu di perempatan. Jadi nyegatnya itu di perempatan, tidak sama-sama berangkat dari terminal. Jadi tidak tahu sangkan parane tekon ndi ku gak ero. Justru yang kader-kader ketemu di perempatan inilah yang mestinya harus di PKP.
biar paham, biar ngerti masalah akhlak di Nahdlatul Ulama kayak apa, adabiyah di Nahdlatul Ulama itu kayak apa, ya kader-kader yang datangnya dari perempatan ini. Tapi kalau untuk urusan militansi, yang lebih militan itu kader yang dari perempatan ini. Nek ono kiai ini dilokno sing Melayu budal dhisik sing kader-kader ketemu ngene perapatan niki. Karena apa? Dia menemukan hal baru di Nahdlatul Ulama. Pak Wali gak terima nek ana kiai ini dilokno iku teko kader-kader sing ketemu ngene perapatan iki. Ini yang harus di PKP. Jangan sampai yang model-model begini ini langsung moro-moro dadi pengurus. Ruwet. Itu akhirnya nanti tidak jadi pengurus, jadi urusannya pengurus. NU akhirnya diatur saenake dhewe. Bahkan lama-lama NU bisa jadi banom ini nanti. Ngapunten Yai. Rada elos niki ngomongnya soalnya pegel kula mpunan. Lah itu monggo lah. Mari kita sebagai kader. Baik itu ansornya, bansernya, juga begitu, ikut-ikut ulama. Kok malah banser ngalor ngidul gak karu-karuan. Ikut-ikut ulama, benteng-benteng ulama yang jelas bentengnya itu. Ojo koyok main sekak benteng digawa ngalor ngidul terus ngene. Jadi sebagai kader panjenengan harus siap apapun yang terjadi. Cuman yaitu jangan tinggalkan akhlak. Tetap harus di Nahdlatul Ulama yang lebih dibutuhkan adalah itu. Bahkan Mbah Mun itu sampai ngomong, sudahlah Gus sak mangkin, sekarang sampean cari kader yang bener saja. Jangan kader yang pinter. Sebab di Nahdlatul Ulama ini sudah terlalu banyak yang pinter tapi kurang bener. Sampean cari kader yang bener saja walaupun tidak seberapa pinter, tidak apa-apa. Sebab pinter di Nahdlatul Ulama itu, ilmu di Nahdlatul Ulama itu ketemu di tengah jalan. Itu yang dipesankan oleh Mbah Mun. Lha kok ngaten Mbak? Nggih. Minterno wong bener. Minterno wong bener niku gampang. Tapi benerno wong pinter itu kosnya terlalu tinggi. Bisa-bisa sampean dipinteri. Dekan ngoten. Loh ini Mbah Mun loh. Dan beliau bicara ini 10 hari menjelang beliau berangkat haji. Dan setelah itu beliau wafat. Napa mboten wasiat niki? Tiyang niku nek ajenge sedo 40 hari niku lak ngomongnya aneh-aneh ya. Lah apa ndak yakin panjenengan kalau Mbah Mun itu juga seorang wali? Lah kalau sampai beliau mengatakan kayak begitu ya Masya Allah, akhirnya yang